Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal akan bidang pariwisatanya. Banyak pengunjung domestik dan asing yang berdatangan untuk menikmati tempat-tempat wisata dalam rangka mengisi hari liburnya. Namun seperti yang kita ketahui, di masa ini dengan datangnya salah satu virus COVID-19 membuat sektor pariwisata itu turun drastis. Lalu bagaimanakah pariwisata berikutnya? Apakah mengalami perkembangan atau tidak? Baik, kali ini saya sudah bersama dengan saudara Muhammad Zainal Arifin yang merupakan salah satu mahasiswa pariwisata di Bali. Apa kabar saudara Arifin? Alhamdulillah sehat. Bagaimana tentang perkuliahan Anda di Bali? Saya dengar di Bali itu sedang melaksanakan PSBB. Ya betul sekali, beberapa bulan kemarin terutama di tahun 2020 itu PSBB-nya sangat ketat di Bali ya. Sama di semua daerah di Indonesia juga ketat PSBB-nya. Jadi perkuliahan kita saya di tahun 2020 itu full online. Tapi untuk sekarang di tahun 2021 ini alhamdulillah perkuliahan saya di sana berjalan secara offline untuk prakteknya seperti itu. Baik, langsung saja ya ke perbincangan yang telah kita sepakati, ya ini mengenai pariwisata di Indonesia di masa pandemi ini. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rekap di sini. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda bagaimana pariwisata di Indonesia pada masa pandemi ini? Kalau menurut saya pariwisata di masa pandemi ini sangat sulit menurut saya. Mengapa begitu sulit? Karena bagaimana kita ketahui dan bisa kita katakan juga bahwa pariwisata itu untuk saat-saat ini, terutama di tahun 2020 kemarin itu dikatakan mati suri. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak tempat-tempat atau industri pariwisata ini yang hampir menutup industrinya, seperti hotel, bahkan untuk villa, kapal pesiar seperti itu. Banyak yang merumahkan karyawannya atau yang memecat, bahasa kasarnya seperti itu. Lalu ketika karyawannya itu dipecat, apakah diberikan gaji? Ya setahu saya sih diberikan lah untuk pesangonnya, selama dia bekerja diberikan lah gitu sebagai tunjangan. Oke, lalu pertanyaan kedua nih, apakah ada tindakan pemerintah terhadap pariwisata yang di masa pandemi ini yang begitu kurang? Ya kalau dari pemerintah sendiri sudah banyak yang melakukan gerakan-gerakan. Salah satunya mungkin dengan pergantian Menteri Pariwisata. Sekarang Menteri Pariwisata kita kan baru, Bapak Sandiaga Uno. Ya. Di daerah tempat saya berkuliah di Bali itu sedang gencar-gencarnya untuk mempromosikan kembali pariwisatanya di sana. Beliau Bapak Sandiaga Uno sudah menyusuri objek-objek pariwisata di sana, mulai dari pantai, bahkan villa, hotel sudah dikunjungi semuanya. Dia menyurvei lah seperti itu, bagaimana persiapannya jika pariwisata nanti sudah dibuka kembali seperti itu. Itu tindakan dari pemerintah. Iya, ada juga seperti sekarang yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita itu dengan lakukan vaksinisasi Ya. terhadap pemerintah. Sudah mulai dari ASN untuk pemerintah, sudah bagi pelaku pariwisata juga sudah dilakukan vaksinisasi. Untuk masyarakat umum mungkin belum seperti itu. Lalu apakah ada dampak nih terhadap perekonomian Indonesia karena pariwisata yang menurun? Oh, cukup besar dampaknya di sektor ekonomi. Kenapa saya bilang begitu? Soalnya pariwisata ini merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Banyak uang-uang negara itu dihasilkan melalui dunia pariwisata ini, sektor pariwisata ini. Soalnya banyak kan dari wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk melakukan berwisata seperti itu. Lalu menurut Anda nih, bagaimana solusinya nih terhadap perkembangan pariwisata di masa pandemi ini? Solusinya banyak yang bisa dilakukan, terutama untuk dari pemerintah, dari kita sendiri, dari masyarakat Indonesia.
Ya, kalau dari pemerintah kan sekarang sudah yang seperti yang saya bilang tadi sudah melakukan vaksinisasi, sudah dilakukan. Sementara itu juga untuk mengurangi angka COVID di Indonesia itu dengan larangan mudik. Ya, seperti itu. PSBB juga pembatasan sosial kan. Terus dari kita sendiri masyarakat Indonesia harus sadar agar bahayanya COVID ini agar cepat berlalu lah COVID ini. Benar sekali itu. Karena dengan kehadiran COVID ini sangat meresahkan bagi masyarakat Indonesia, benar. terutama bagi negara akan mengalami banyak kerugian ya. Nah, benar sekali itu. Lalu harapan Anda nih terhadap pariwisata di Indonesia, karena kan Anda ini bakal menjadi cikal bakal penerus pariwisata untuk mengembangkan pariwisata nih. Lalu harapan Anda terhadap pemerintah ataupun masyarakat untuk mengembangkan pariwisata ini kayak gimana? Kalau harapan saya sih yang pertama semoga pariwisata ini cepat dibuka kembali seperti sebelumnya, normal kembali. Untuk pemerintah ya secepatnya lah untuk melakukan vaksinisasi ke semua elemen masyarakat. Kemudian dari masyarakat sendiri agar mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti protokol kesehatannya itu harus tetap dilaksanakan untuk gitu. Memutuskan Rantai COVID ini. Ya, benar sekali itu. Ya, itulah mengapa kita sebagai masyarakat harus sadar ya akan bahayanya COVID, dampaknya. Kita bisa rasakan sendiri kan sekarang ini perekonomian kita menjadi sulit karena COVID ini. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudara Arifin telah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini dalam perbincangan-bincangan singkat mengenai pariwisata di era pandemi ini. Semoga harapan-harapan tadi cepat terlaksana ya, untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia ini. Amin. Dan semoga doanya. Semoga puasanya pada hari ini dan seterusnya lancar. Amin. Dan diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi. Dari perbincangan singkat tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa pariwisata di Indonesia mengalami penurunan drastis yang disebabkan oleh wabah virus corona. Lalu, perekonomian di Indonesia juga mengalami penurunan drastis mengikuti pariwisata yang begitu menurun, bahkan tidak ada pengunjungnya. Itu saja untuk hari ini. Saya Muhammad Saiful Bahri mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.